Ini Esmeralda kurang sukses. Kurang di match-match sukses. sebelumnya. Makanya Langsung sedih Kamea. Tapi kan masih ada Jauhid yang suka ngerusuh gitu. Mungkin Kamea bakal cosplay Jauhid. USP-nya keping. Oh, Esmeralda di tangan Onyx Esports dan juga Natalie yang ternyata lepas dari band RRQC. Mereka nggak ngebuang Natalie dan baru pertama kali ini Natalie bebas langsung diambil. Langsung di-pick. Biasanya kan kalau Natalie bebas emang langsung diambil. Iya sih emang meta sekarang banget ya. Rusuhin ke jungle. Belakangan ini Natalia tuh selalu diambil dan win rate-nya juga gede banget. Kemarin Brian itu di week 7 kalau nggak salah atau week 8 ada sempat pakai Natalia juga dan memang sukses sih. Jadi Bukan ini, ceweknya ya? Dia yang pakai. Briannya. Walaupun tadi sempat dari obrolannya Saiko ya, Iya. ceweknya yang sering atau lagi mungkin beberapa latihan lalu mungkin ya lagi pakai Natalia. Jadi kita masih belum tahu nih apakah Masih fleksibel Brian sih. ya yang akan pakai Natalia atau justru malah ceweknya. Tapi Baras terbuka. RRQC mengamankan hero yang bisa ngerusak segalanya. Ya, makan terus. Kuat banget dia di offlane harusnya. Offlane karena Jauhidnya harusnya ke tank. Dan offlane ini Barat hampir, aku nggak tahu mereka ya, kalau dari perspektif aku sebagai orang luar kayak belum ada jawabannya sih. Di laning segala macam kuat banget. Dan juga Yi Sanshin ini power pick buat RRQC karena mereka itu suka main 2 dan dengan pick Yi Sanshin di sini bisa nanti ke Albert, bisa nanti ke Shin, kita nggak tahu gitu. Dan ini bagus juga. Masih fleksibel banget ya sebenarnya ya dari tim RRQC. Tapi dari Kalau misalkan dilihat untuk tank sekarang ya, kayaknya di playoff ini Jauhid itu emang menjadi top priority dong. Tapi kenapa Jauhidnya itu tidak di-ban? Mungkin lebih ke arah kayak gini, misalnya contoh ya, untuk Onyx Esports dari perspektifnya mungkin kita, kalau aku boleh nebak, Boleh. dengan dia ngelepas Jauhid, RRQ dapat Jauhid, true, kayaknya rugi, tapi Onyx dapat Esmeralda dengan Natalia, jadi kayak, kalau aku bilang di sini 2 tuker 2, di mana di kiri itu dapat RRQ itu dapat Jauhid dan juga Barat, yang OP istilahnya, yang power pick, di kanan dapat Natalia dan juga Esmeralda. Nah ini jadi kayak, ya tuker-tukeran aja lah, iya cuan-cuanan. sih. Bagi-bagi hero yang ini ya, OP ya. Tapi kalau kita ngeliat dari hero yang sudah diambil dari kedua tim ini, kalian bisa prediksi nggak kira-kira siapa yang bakal memenangkan game yang pertama, Tipo? Oh, kalau dari aku, Jauhid, Yi Sanshin ya. Natalia kuat banget sih, jadi Iya gua... benar, di sini Natalianya. Iya, aku lebih ke arah pegang mungkin Onyx untuk karena Natalia. Oh iya, karena Natalinya ya, bukan karena CLBK atau apa. Bukan. Pasti kalau dari Kamem, pasti kamu gara-gara Esmeraldanya. Enggak sih, karena Natalianya emang. Oh, justru Iya, Natalianya. karena kan Natalia lagi meta banget, jadi kayaknya lebih ke situ. Jadi kamu megang untuk game 1 Onyx Esports. Iya, kalau dari RRQ ada Rogernya mungkin bisa pikir-pikir lagi sih. Oh. Tapi sudah dibuang Sudah Rogernya. Tapi sayangnya sudah di Iya, makanya kan dari Onyx nge-ban Roger biar dari RRQ nggak apa-apa. Oke. Kalau dari Fahmoy, Cornet, Fahmi Maulana, Lengkap kamu lebih sekali. suka- Terima kasih. Kalau dari aku, Oh iya, oke. Oh belum. kenapa belum? Oh iya, apa, Net? Kenapa sih giliran gestar boleh lama santuy? Kenapa aku di Tidak limit bisa, ay? Net. Nggak bisa. Ya udah, aku megang RRQ karena aku penasaran sama permainan barat sih. Oh, Ya. kok kamu? Aduh, aku mau jawab sama, nggak enak kan? Ya elah. Aku seneng banget sama Barat sih sebenarnya. Ya udah deh, aku ganti gara-gara Ya aku udah, ini Jauhidnya, si Finn. Oke, jadi RRQC dari Cornet, Kamu? RRQC dari Clara. Alasannya? Aku seneng banget ketika Barat. RRQC udah ngedapetin isu sih sama Barat. Oh gitu? Iya. Wow! Bukan karena Jauhid yang kamu pilih itu sih, Net. Oh, bukan karena jawaban awal aku tadi Bukan. tentang- oh, bukan. Beda-beda. Oh, beda. Ya, terima kasih. Pak. Beda sih, soalnya aku bener-bener mereka punya hero-hero yang kuat. Walaupun Natalie itu kan sebenarnya bisa masuk ke jungle, ngerusuh juga setiap laningnya, segala macam bisa. Tapi RRQC dari 3 hero-nya, mereka punya escapability, mereka strong, mereka bisa buat ngelawan Natalie ini menurutku ya. Gitu nggak sih, Bol? Susah nggak sih Natalinya buat masuk, buat ngegangguin? Bener, Natalia sebagai hero assassin, secara general hero assassin tuh susah lawan fighter dan hero-hero yang tanky. Dan obviously di RRQ udah ada Barat yang bisa dibilang untuk sekarang nih, nggak ada hero yang lebih tanky dari Barat. Dan juga Jauhid yang sebagai tank juga kuat banget. Namun itu Yi Sanshin nih bakal PR. Nah itu apalagi RRQ tuh. Onyx tuh baru kan pick Harit. Nah ini nih Yi Sanshin-nya udah hampir bingung nih mau bunuh siapa nih. Bunuh Tamus dia susah, bunuh Natalia dia susah, bunuh Harit apalagi, bunuh Esme. Mungkin masih bisa kalau Esme-nya di sisi. Gitu. Benar, ini bisa jadi JSS itu support.
Dua. Enggak dong. Pernah ada yang pakai Iya, PTR? tapi kayaknya enggak sih. Oh, Kalau enggak di ya? kalau di Goldpen masih masuk akal sih kayaknya. Agak sayang aja soalnya. Oh, sayangnya agak doang. Iya, agak sangat sayang. Oh. Waduh, sangat sayang gimana tuh? Oke, ini dua laginya. Kalau emang beneran dari mereka, ternyata dua lagi. Oke. Menang-menang hujan kan? Ada Pangeran Petir. Berarti Baratsnya bakal main di side dong. Pas. Weh. Oh, Leno. Supportnya siapa ya? Ininya Johet ya? Atau justru Johet malah sama Johet Johet malah Bisa damage? support lagi nih. Tadi yang siapa? bilang Clara nih. Terus iya. siapa? Gimana? Kalau buat aku ya, menurut aku Jungler. Johet udah pasti tank. Yes. Link udah pasti jungle atau Oke. apapun disebutnya. Lalu Baratsnya mungkin. Hah? Link? Yudora. Oh itu Yudora. Ya Oh, sorry. Linknya di band, Pak. Iya, itu Yudora. Itu Yudora. Oh, kalau gini ya udah berarti kan Yudora support. Coba aku salah lihat. Kebetulan emang Link itu nggak bisa melayang. Oh iya, Itu kan melayang tuh. Cuy. Link bisa melayang dong. Iya, dia kan kerjanya melayang terus. loncat ini kan terbang. Oke. Tapi last pick Esmeralda dari tim Onyx itu Selena. Nggak apa-apa. Sudah malam memang teman-temanku tidak apa-apa. Emang kadang mirip Esmeralda sama Selena tuh mirip. Oke, terima kasih Cornet. Memang berat sekali bebanmu, Nana. Berat seberat-beratnya. Bung Perjuanganmu Cornet, ya. tidak akan sia-sia hari ini. Ya, yang penting ikhtiar sama tawakal ya, Nen ya. Back to the game, di mana kita bakal lihat di sini Finn bakal menuju ke arah bab dan seperti dugaan, di mana cewek menggunakan Natalia dan Rian menggunakan, dan lihat di sini cewek bakal coba mengganggu Lemon sang putra petir. Ingat, ada yang mengganggu Lemon sang putra petir, bahkan terkena setruman luar biasa. Dia akan terjadi setruman lagi, tapi kita lihat untuk sekarang Finn cukup mengganggu masuk ke dalam area pertahanan dari Onyx Esports. Tapi yang kita lupa bilang, selamat datang di Royal Derby. Ini dia Royal Derby pertama di babak playoff. Tapi bakal coba diganggu, Rian bakal coba dihajar, masih lebih R7 tersisa seorang diri. Apakah akan ada first blood? R7 masih punya flicker, tapi ternyata Finn cuma bisa membantu, dan R7 di first blood oleh seorang cewek. Wow, first blood, dan itu adalah R7 yang menjadi korbannya. Triana menyisakan sedikit sedikit lagi HP-nya. Di balik tubuh besar dari dinosaurus tersebut dari barat, dia harus pulang untuk nge-regen HP yang dia miliki. Sin kali ini cukup berbahaya, dia harus pulang, kehilangan level harusnya. Anti-match lebih unggul dibandingkan seorang Sin, dan harusnya di sini anti-match tuh level 4 bentar lagi. Iya, ini kalau bisa aja dia langsung ngambil energy shield yang dimiliki oleh Taron, lumayan ya, dapat duit insentif lagi, tambahan gold untuk anti-match. Tapi sementara itu Albert udah datang dengan Yisan Sin yang dia gunakan. Tapi kali ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, di mana pergerakan dari para pemain dari tim Onyx Esports. Lihat, mereka sudah menuju ke arah atas. Tandanya gold buff di atas akan jadi perdebutan antara R7 dan juga Suns. Di sini R7 apakah sudah punya I'm Offended? Ternyata dia belum. Dan kali ini Retribution Israel diamankan oleh Suns. Sedangkan itu Lemon si putra petir bakal coba dihajar. Masih ada Lemon. Lihat, Lemon sang putra petir. Jangan sekali-sekali kau sentuh Lemon, maka petir akan berbicara. Benar sekali, dan bahkan barusan kita lihat Selenanya yang digunakan oleh Drian hampir aja berhasil untuk mendapatkan Albert. Lihat aja HP yang dimiliki Albert dikit banget, udah kayak Lihat, di akhir bulan. Kapulung dibuka nih, gila dicelupin. Dan ternyata Sin gak berhasil mendapatkan poin. Tapi ini Sin juga harus hati-hati. Ini anti-match. Jangan lupa, Tamus terkuat di bumi. Tamus terkuat di bumi, ini dia Royal Derby yang kita saksikan bersama-sama. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa likes-nya langsung ditajapin. Tajapin, dan jangan lupa buat kalian yang mau kirim salam buat Sin. Tapi sebelum itu mau coba diamankan, masih coba di cover. Apakah berhasil dihilangin? Dan ternyata lele dari Drian belum menarik hati seorang Finn. Dan jangan lupa buat kalian, ini tadi kita lihat mandiri turtle camp-nya, belum ada yang colek sama sekali. Dan dukung terus dengan hashtag #Vivararki dan juga Go Onyx. Itu dia, udah ada serangan yang dilakukan oleh Barat yang digunakan oleh Sin, tapi Albert berhasil untuk mendapatkan blue buff yang harusnya emang menjadi milik dari Albert. Cuman Suns dan juga cewek sekarang udah bersatu nih. Selena juga udah mulai hadir. Pertempuran pun terjadi di sisi kirinya. Oke, R7 bakal coba untuk masuk. Masih ada retribution. Foto saya telah dikeluarkan. Albert bakal coba dihajar. Tapi ternyata gak ada cover.
gugur. Dia harus kembali ke base-nya. Di top lane tercipta sebuah space. Hancur sudah. Outer turret pertama milik RRQ Hoshi. Yes, tentunya kita bakal menyaksikan juga di arah bottom lane. Ternyata Sin berhasil membalikan keadaan. Yep. Anti-match dibikin pulang kali ini. Tamus Oke. terbarbar di dunia harus mengakui kepiawaian dari seorang Sin. Bentar. Kepiawaian. Oh, kepiawaian. Oh iya, ya. Oke. Dan kenapa sih marah-marah? Sebel aku ya. Kepiawaian. Nah, Oke. itu dia ya. Dan Pin masih menjaga pergerakan dari seorang bayi alien. Albert di sini. Pin udah tahu ada tanda seru. Tandanya di situ akan ada Natalia. Ingat, lihat Natalia ini benar-benar seperti mantan. Suka menghilang. Suka datang dan pergi seenaknya. Salah. Hah? Suka menghilang, Hah? tiba-tiba datang dan menyakitkan. Wah, ilah. Natalia Ci. sama dengan mantan. Natalia sama dengan mantan. Tapi Sin sekarang hampir aja dikeroyok oleh 1, 2, 3, 4 orang. Tapi di bagian atas kita lihat ada pergerakan dari 3 hero RRQ Hoshi yang sudah mulai mendekat ke arah top lane-nya. Benar banget. Dan kita lihat juga Boots yang S-nya 3 terlalu dingin kali ini di arah top lane. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Dan ada putra petir di sana. Oke. Harus berhati-hati. Karena Drian juga bakal ngebuka mata untuk seluruh para pemain tim Onyx. Untungnya mereka punya Selena. Oke, sementara cewek dan juga Selena yang digunakan langsung aja menggaruk ke arah, dibanting langsung dengan injektor, didapatkan langsung, Ruby pun langsung hadir, 2 orang sepertinya langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Zaman Force dibuka. Polistar pun berhasil mendapatkan 1 buah poin, tapi Onyx Boots yang S-nya 3 terlalu dingin. Oh my God. Albert sama Yalia berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Suns tidak bisa masuk, bakal dijaga oleh Lemon, putra petir bersama dengan R7. Itu dia, siapapun agak sedikit susah untuk masuk dan mendekati ke arah putra petir, yaitu Eudora ya. Karena efek stun yang bisa dihasilkan akan sangat mengganggu sekali kombo-kombo yang ingin dikeluarkan oleh anak-anak dari Onyx Esports. Suns masih mau lebih mencoba ke arah Oke. R7. Zaman Force keluarkan flicker karena dia tahu R7 gak cukup kuat ngelawan seorang Suns. Memilih untuk mundur, sedangkan Adrian udah mencolek Adrian? ke arah Turtle. Cewek bakal ngebuka Oke. map kali ini. 1 habis row telah terlihat. Pin sudah terdeteksi. Mountain Shackle tadi dikeluarkan. Dan menuju ke arah sana harus ada Retribution. Berhasil diamankan di arah Turtle yang sudah kita lihat di Turtle Camp by Mandiri tadi. Turtle Camp by Mandiri. Albert udah 2 poin kill. Suns masih 2 assist yang dia kumpulkan. Hanya saja perolehan buff Turtle yang dia miliki juga dari tadi udah cukup banyak ya. Mungkin ini juga bisa mengimbangin perolehan gol yang udah didapatkan oleh Albert. Karena untuk sisi level bahkan Suns jauh melebihi Albert. Bener banget. Dan di sini posisinya Sin juga bersama dengan 3 player 3 versus 3. Ada Oke. 1 besar rock. Sin Dia terkena terwelcome. dampaknya. Zaman Force telah dikeluarkan. Flicker my telah God. dikeluarkan. Dilempar ke arah belakang. Albert Sunset bebas. ternyata sini harus tumbang. Gak ada cover. Kurang power di arah bottom lane dari tim RRQ Hoshi. Dan sedangkan itu Lemon, sang putra petir, bahkan berada di sisi samping mencoba untuk mengcover di arah bottom lane. Iya, benar sekali berkumpul. Namun sekarang udah ada petir yang langsung dikeluarkan, ditabrak langsung dengan Unstoppable Force-nya. Hanya saja Suns, Zaman Force dikeluarkan. 1 hit terakhir, sakit banget. Tapi Lemon pun belum bisa untuk nge-backup pergerakan dari rekannya. Sayang sekali, tapi Albert Oh my God. diperkaos kali ini. Albert gak bisa pulang. Maunya digoyang di arah mid lane. Tak ada cover dari tank dan juga sang putra petir. Benar sekali, Albert menjadi bulan-bulanan di area mid lane. Dia pun untuk kedua kalinya harus dipulangkan menuju ke base. Harus menunggu waktu untuk dia respawn kembali. Jadi buat teman-teman login ke dalam game draw skin gratis pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 13 November. Jangan lupa dan dicatat tanggal. Jangan lupa kasih tahu sanak saudara semua. Tapi saat Yoi. Jawa tuh dapetin 1 buah blue buff dari seorang Albert dan diamankan. RRQ Hoshi, raja dari segala raja, kali ini berada di posisi yang tidak baik. Sang Raja Langit memimpin di early game, Pak Polo. Oke, Onde Mande Sade Wednesday ya, Saturday Friday lah pokoknya ini dia. Anti-match di bagian atas bertemu dengan R7 dengan Rubinya. Tapi nggak ada lagi, harus di reset ulang. Semuanya ingin mundur. Cewek sepertinya udah sadar akan kehadiran 1 hero bersembunyi di area rerumputan. Yes. Lihat di Oke. arah belakang sana. Oke. Ada para pemain dari tim Onyx yang udah standby on position. Kali ini bakal coba untuk dapetin 1 buah turtle dan Retribution Israel. R7 gak bisa menamankannya. Tapi di belakang Anti-Match, lihat tabus terbarbar di dunia. my God. Mendapatkan 1 buah poin bersama Pun. Sedangkan down. itu Fitz gak bisa berbuat banyak. Tabus Didapetin 1 poin. Lemon, putra Sin. petir bakal dikejar. Semua untuk Lemon. Dan Lemon Lemon down.
untuk semuanya. Tersisa seorang Sin. Akankah wipe out? Akankah Sin mampu mempertahankan defense turret tiara mid-nya? Sepertinya Ini dia. Sin masih mau lebih. lengkap. Satu poin tambahan. Satu Dan hit. Rian keinjek PJ. Oh my god, Rian digeprek begitu aja. Namun konsekuensinya Sin pun harus menjadi bulan-bulanan Esmeralda dan juga Sans yang menggunakan Harin. Dinosaurus musnah. Tapi ini keuntungan luar biasa untuk RRQ. Lihat, mereka kehilangan Rian. Jadi lele geprek, diinjak dinosaurus. Dan turret mid-nya gak diambil Papulo. Tukang somai kejebur gun. Oh my god. Tuh lihat tuh, lelenya Nah, habis kegeprek. Sini loh, untung aja ada Zaman Force yang langsung aja membuat Baratsnya gak kuat lagi. Dikeroyok habis-habisan. Dan mereka pun sebenarnya kehabisan minion hingga gak bisa ngambil satu outer turret yang ada di area mid lane. Yang menyebabkan ya mereka harus sabar terlebih dahulu. Yes. Kita bakal melihat kali ini cewek seperti mantan. Dia udah lama menghilang. Dia Oke. belum terlihat potensinya. Oh. Tapi Albert pas banget timingnya. Yap. Di saat yang tepat, di momen yang tepat, dia berhasil kabur dari satu buah Abyssal Row. Tapi Finn Abyssal Row. coba diculik dan cewek tiba-tiba datang ditolak ketika minta balikan oleh seorang Finn. Untungnya masih ada backupan dari Lemon yang cukup dekat. Tadi dengan Jawhead ya. Tapi anti-match memaksa R7 harus berlindung di belakang inner turret yang dia milikin. Gak boleh ada di depan dari inner turret tersebut. Bakal coba dipasang, Finn dia masih bisa bertahan. Langsung ada Finn di garis depan. R7 di sana. Finn kita lihat di sini masih bertahan hidup. Dia udah gak punya flicker. Dia masih lihat ada satu Abyssal Trap menyangkut di kakinya. Keinjek. Sin di garis depan. Dinosaurus udah lumayan besar. Tapi ternyata Falling Star dari push mencuri Finn. Finn harus terdiam di arah mid lane, Pamulo. Benar sekali, ini menjadi sebuah keunggulan untuk Onyx Esports. Tapi San langsung maju, Zaman Force-nya dikeluarkan. Satu hit lagi terhadap R7, 2 bar SP-nya. Itu menyebabkan dia harus mundur. Namun Sin di Natalia depan sana menahan semua damage. Level Sin. 1 belum bisa menyelamatkannya. Sin lagi-lagi harus tersungkur. Diam di arah mid lane kali ini, Papulo. Benar Masih sekali. mau lebih, masih Oke. mau lebih karena di sini Yap. mid turret dari RRQ Hoshi dihilangkan. Dihilangkan rancak mana permainan yang ditunjukkan oleh Onyx Esports, tapi langsung dilompatin lagi dengan Falling Star Moon. Zaman Force dikeluarkan, sakit banget. Pun di bagian belakang dan Vidya pun harus tumbang sekali lagi, Oji. Bosnya berhasil kabur dan dari tim Odi hanya kehilangan cewek. Sedangkan RRQ Hoshi kehilangan 2 playernya. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Yap. RRQ Hoshi. Mereka harus sabar mau game ini karena late game. Karena seperti yang udah dibilang oleh guest star kita, Apa T-Bot, itu? Albert. Dia agak sedikit sulit untuk menumbangkan Tamus, untuk menumbangkan Harit. Tapi apalagi di sini ada Esmeralda. Iya, itu dia dia. minimal butuh Demon Hunter Sword dan Endless Battle. Demon Hunter Sword dan I guess, juga I Endless guess. Battle. Iya. Dia butuh Demon Hunter Sword, I guess. I guess. Memang bener-bener rahang lu pengen gua peletakin ya, Ji. Yes, dan R7 head to head dengan Boots, yang dimana R7 berhasil menjadi first team Yap. by Bank Mandiri. Itu dia. Sedap banget. Tapi untuk blue buff-nya akankah di-invent oleh Ban? Tapi ternyata tidak. Lebih santuy. Satu hit terakhir dan Evo's Legend stikernya keluar. What happened, bro? Oh, Boots ternyata masih sayang mantan. Bener. Ya masih. emang terkadang kalau masih sayang mantan ya nggak apa-apa lah ya. Masih terngiang-ngiang kadang. Ya, namanya juga mantan. Mantan ya. Kadang rasanya juga susah dilupakan. Tapi Tapi untuk sekarang. ternyata di cancel recall-nya. Yap. Dan lihat, 3 hero. versus 1. Sin mencoba Oke, untuk Sin. buying time. Kali ini bakal coba dilepe Zaman hingga ternyata Karasan ceweknya nggak Ada berhasil Finn. dijilat. Dan ternyata Sin gak ada yang bisa cover. Semua pemain tim Bararki tak bisa menjangkau Sin. Dan harus merelakan Sin Iya. pulang ke base. Bukan keramat tuh loh. Benar sekali, Sinnya pun harus kembali punah, harus menunggu lagi di base-nya. Ada sekitar 20 detik waktu yang dibutuhkan oleh Sin untuk respawn kembali. Tapi Lord udah hadir di top lane. Ada 4 hero juga di bagian tengah yang udah mulai mendekati ke area mid lane-nya. Yes. Kita lihat dari sesaat lagi apa yang akan terjadi. Lord juga sudah menjadi kuning. Ya. Lord punya satu skill charge kali ini. Bakal coba diamankan. Albert berhati-hati di sana. Anti-match belum mulai masuk. Tapi sepertinya Zaman Force keluarkan. Langsung ke arah Itu dia. belakang. Dilempar ke arah belakang. Coba disambut oleh Albert. Satu masih bisa survive. Lihat jempolnya. Force. Hypo Vendor R7 berhasil mendapatkan banyak. Tapi San tergantung. Oh my god. Permainan luar biasa. Ada yang membalikan keadaan. Paling 2 terburuk. hilang. Hampir 3 hilang. Dan 3 Oh my player God. Onyx tumbang. Tukang
licin keadaannya. Albert, Finn, dan juga Sin langsung strike push aja di bagian tengah. Akankah mereka bisa mendapatkan outer turret, inner turret, atau bahkan inhibitor turret yang bisa dirubuhkan sekaligus? Raja dari segala raja tercolek, udah mulai bangun dari tempat duduknya. Benar sekali. Apakah Raja akan mengamuk? Kita masih menyaksikan kali ini para pemain tim Onyx kehilangan blue buff-nya, kehilangan mid turret-nya. Meskipun begitu, mereka setidaknya Raja Langit mendapatkan satu inhibitor turret di Inhibitor arah turret. top lane. Benar sekali, top lane, inhibitor turretnya udah ditumbangkan. Begitu berkelas permainan di Royal Derby kali ini. Jadi buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan, sekali lagi kita ucapkan jangan lupa likes-nya, bro. Kasih tahu RRQ Kingdom, kasih tahu Kasih para tahu. sobat Onyx, terkejar tersolid. Kalian like sang banyak 500.000. Jangan lupa, yang mau ngejain Ranger Mas, gua 500.000 bakal ke mall pakai daster sama makeup. Benar Tenang sekali. aja. Dan juga puluh 500.000 langsung berenang pakai satu set ikan duyung. Tapi Bajunya sama udah ikan duyung dipesan, kali ya. ini lewat banget sama dipasang. Masih ada blinker. Satu dapat satu buah poin tambahan. R7 harus mundur. R7. Gak terlalu kuat. Tapi ternyata R7 sedikit terlambat mundur. Mencoba di cover Albert. Barat Sin down. dan Finn bersama-sama. Sakit Kali banget, ini gak Pak. bisa bertahan. Satu lelenya. Trap Oh berhasil my God. mengamankan poin. Masih coba di cover. Albert gak bisa pulang. Mau jadi goyang. Dan Finn masih selamat. Hai, Finn dan juga Albert yang masih selamat. Dua hero tersisa dari RRQ harus menghadapi 5 dari Onyx Esports dan juga satu wave minion ditabrak dengan begitu cepatnya. Ada Natalie, ada seluruhnya. Langsung memberikan hit begitu banyak. Ini bencana. Onyx God. Esports mengamankan poin yang pertama. Wow, Onyx langsung memberikan tekanan yang begitu